Ya kita hampir-hampir 2 bulan mempelajari tentang titik nol, tentang penerimaan yang merupakan dasar dari segala bentuk keilmuan. Karena tadi disampaikan bahwa ketika kita tidak menerima, akan banyak hal yang kita tolak, akan banyak hal yang tadinya baik untuk kita jadi nggak baik. Salah satunya yang mungkin ketika kita belajar tentang apa ya? Kalau tadi disampaikan tentang berbagi, tentang melepaskan pengakuan, tentang gelas kosong. Ini semua dia berangkat dari rasa nerimanya kita terhadap apapun bentuk yang dihadirkan. Banyak kalau misalkan kita nggak nerima, tadi disampaikan sama Bang Iwan juga, belum tentu siapa orang yang mau nasihatin kita nggak bakal masuk. Tadi kalau misalkan kita nggak nerima, hal-hal negatif dalam diri kita semuanya akan berkembang. Jadi ini dasarnya kalau menurut gua tadi yang gua simpulkan adalah penerimaannya adalah dasarnya. Dasar yang sangat sederhana ketika kita mau menerima apapun bentuk apapun, apapunnya di garis bawahi, apapun bentuk yang dihadirkan Tuhan. Yang dihadirkan Tuhan. Cuma ini balik lagi kalau kita percaya kalau segala sesuatunya dihadirkan Tuhan itu ya segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Kalau kita percaya, cuma rata-rata ya mengakui bahwa memang kayak gitu kejadiannya, memang kayak gitu benar adanya, bahwa segala sesuatu tidak lepas dari izin Tuhan. Artinya kalau kita sudah berbicara tentang segala sesuatu, tadi disampaikan bahkan ketika gua ngomong kayak gini, Pak Angga tadi ngomong dan kalian mendengarkan, itu tidak lepas berarti dari izin Tuhan tadi. Kalau kita sudah percaya, tadi sesuai konsepan bahwa kita percaya bahwa segala sesuatu diizinkan sama Tuhan, akan muncul benih penerimaan di situ. Kenapa? Dihadirkan keadaan yang buruk, terima. Dihadirkan keadaan yang menyenangkan, terima. Dihadirkan sesuatu yang mengesalkan dan segala macam bentuknya, terima. Di luar rumah, di dalam rumah sekalipun, terima. Kasarnya ada ayam tetangga berak depan rumah, mau sewot sama siapa? Yang punya ayam, yang punya burung. Biasanya suka ada burung dara, burung merpati itu kan. Yang ngangon di belakang rumah, berak depan rumah kita. Yang punya ayam. Terus itu kita tadi percaya bahwa segala sesuatu diizinkan sama Allah datang ke dalam kehidupan kita. Ada hal yang tidak mengenakan hati, bikin kita kesal, marah. Terus buktinya tadi, terus kalimat tadi yang katanya kita percaya tadi, kemana larinya itu kan? Ya, hal ini yang menurut gua coba yuk bareng-bareng kita renungin lagi. Kenapa kita bisa bertemu sekalipun? Karena izinnya Allah tadi. Sehingga bentuk apapun yang kita temui nanti di perjalanannya, kita nggak akan ada penolakan. Nggak akan nolak, sambut. Nggak akan nerima yang baik-baiknya aja. Bahkan dalam bentuknya kesedihan kah, kita akan terima. Karena kita percaya bahwa segalanya diizinkan sama Allah tadi. Tapi ya kalimat ini jangan sampai di awal-awal sering gue sampaikan itu, jangan sampai kalimat ini membuat kita malah jadi terlena tadi. Kalau tadi Pak Angga bilang, gue ngomong kayak gini diizinin sama Allah. Kalian mendengarkan itu udah diizinkan sama Allah. Jangan sampai nanti arahnya jadi belok ke yang negatif. Saat ada rasa males, jangan sampai bahasanya gue diizinkan sama Allah jadi males. Enggak kayak gitu. Kita semua bisa mencernanya, gue yakin semuanya paham ke arah mana yang disampaikan tadi. Bahwa garis besarnya adalah bagaimana cara kita melatih diri kita. Latihannya bebas terserah. Kalau kemarin, minggu kemarin ada versi si Agung mungkin, kalau misalkan kemarin apa ceritanya tuh? Eh, si Agung ditumpahin kopi, ya kan? Kalau si Rija yang numpahin
bisa jadi sewot. Kalau Mbak Pika yang numpahin, enggak. Ya. Artinya mulai dari sana aja kita latihan dah. Kalau misalkan kita mau menerima semua orang yang ngeselin, anggap semua orang itu adalah atasan kita. Kan cara latihan diri kita untuk belajar menerima. Versinya terserah. Mau bagaimana bentuk kita, yang penting intinya ada latihan nerima. Enggak cuma nerima duit aja. Latihan nerima. Apapun bentuknya. Ya kan? Ada lagi kepala pusing, sakit badan dan segala macam, terima. Ketika terima ini muncul dia tadi, hasilnya adalah kesyukur. Bahwa segala sesuatu udah diizinkan. Kenapa ya? Mau nambah lagi. Kenapa ya gue dibikin sakit hari ini? Kenapa ya hari ini kayaknya pekerjaan gak selesai? Kenapa ya banyak hal-hal yang negatif yang kita rasakan pada hari ini, akan muncul pertanyaan. Ketika muncul pertanyaan akan ada persepsi yang positif. Kenapa? Karena percaya bahwa Allah yang izinkan itu. Jadi belajar nerima apapun bentuknya, latihannya versinya bebas banyak disampaikan, contohnya udah banyak. Bahkan tadi ketika dengar cerita yang tadi, kita bisa flashback ke belakang. Untuk kita memulai latihan kita nerima. Tadi disampaikan juga untuk kita flashback ke belakang dengan 3 tahun, 5 tahun ke belakang, dan kita hari ini tuh belajar. Jadi terserah versinya. Tapi pastikan diri kita setiap minggunya ada kemajuan. Pastikan setiap minggunya kita selalu punya cerita bahwa setiap hari gue latihan nerima, apapun bentuknya. Karena dari awal banget kita sudah banyak belajar. Salah satu yang masih terang banget di kepala gue, ya tentang masalah akad dan ACC dan reject. Itu kan salah satu bentuk dari apakah kita mau nerima, apakah kita cuma mau nerima yang ACC doang, rejectnya nggak mau, ya kan gitu. Itu pun salah satu bentuk. Kita bawa lagi kalimat ini ke pekerjaan kita. Penerimaan yang seperti apa yang bisa kita terapkan dalam kerjaan kita masing-masing. Mungkin kalau ranahnya tadi adalah Pak Angga keluar jalan, tim warna wisata keluar jalan, bikin legalitas dan segala macam. Nah kita kan nggak keluar, ya kan? Kita nggak PKS, mungkin marketing bisalah PKS. Kan kita di dalam kantor. Apa yang bisa kita tarik dari kalimat penerimaan tadi untuk kita bisa terapkan dalam pekerjaan kita? Sehingga kita pun ikut terlatih walaupun levelnya masih kecil-kecil. Karena gue pun sedang belajar banget ketika kemarin di minggu keberapa pada saat itu disampaikan bahwa kayaknya kita nggak akan kemungkinan akad di akhir bulan ini meleset. Karena mungkin peralihan dari IMB ke PBG. Seketika ada yang gue rasakan. Apa yang gue rasakan? Pas karena ini konsumen persiapan memang untuk istri di rumah. Udah terang banget bahwa oh kayaknya bulan Oktober akhir atau November awal bakal akad, sudah aman lah untuk masalah lahiran. Ketika disampaikan itu, wah terasa, oh Allah lagi sentil kuping. Emang lu berharapnya sama siapa? Duit segitu nggak akan cukup. Balik lagi kan transfer. Oh iya, ekspektasi pinggirin dulu. Kan gitu. Karena ketika berharap tadi disampaikan kita akan kecewa. Itu pun latihan. Dan ketika gue sampaikan di rumah juga sama si Uti misalkan. Ini di luar dari perjalanan. Di luar dari kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal sederhana yang gue lakukan. Untuk kita bisa belajar melatih. Contoh baru siang tadi mati lampu kan. Siapa kerjaannya yang gak nge-save? Semuanya aman, nge-save semua. Lihat tadi si Sule doang teriak-teriak di atas. Itu pun kita belajar latihan. Saat kita ngerjain sesuatu tuh mati tiba-tiba. Apa? Senyum aja udah. Oh berarti tadi apa nih yang perlu dikoreksi dari pekerjaan itu? Karena gue ngalamin. Waktu gue kemarin ngedesain tentang buku apa? Mana? Warna wisata. Buku itu gue desain satu slide desain
belum ke-save, nauzubillah. Belum ke-save dan tiba-tiba restart ulang komputernya. Ada Uti, gue sampein. Karena langsung berasa di sini bahwa oh ya kayaknya kata gue, kayaknya desainan yang tadi Allah nggak seneng. Ketika gue ulang desain lagi ternyata hampir jauh berbeda daripada desain yang pertama. Itu pun latihan. Ya kan? Latihannya versi gue tadi di rumah. Ketika terakhir juga waktu mau ngedesain itu juga gue scroll di Pripik. Gue cari-cari bahan inspirasi. Biasanya kita tuh suka kusut inspirasi. Ya kan? Katanya kalau kusut inspirasi ngerokok biar ada inspirasi. Gak ada juga ternyata. Ternyata ketika gue mengalami kesulitan pada saat gue melakukan pekerjaan, ada perasaan di sini bahwa oh gue sedang ngedepanin kemampuan gue apa kemampuan Allah ini. Ada perasaan seperti itu dalam hati gue bahwa oh enggak mundur. Akhirnya tangan gue tetap jalan scroll ke bawah. Kalau udah habis next scroll lagi habis next sampai gue ngomong sama Uti. Gue lagi nungguin Allah pengen tunjukin gue gambar yang mana buat jadi inspirasi. Latihan. Bahkan dari hal-hal sederhana seperti itu. Kita bisa tempatkan ke dalam pekerjaan kita. Apa nih? Kita lagi ngerjain apa sekarang? Yang buat kita ngerasa kusut banget kepala. Kenapa kusut? Kemampuan kita yang terlalu kita kedepankan. Ketika kita mundur daripada kita punya kemampuan, lihat nanti akan terjadi sesuatu. Kenapa kayaknya susah banget ini ya, bikin kepala aduh pusing. Kenapa? Karena kita terlalu mengedepankan kemampuan kita. Diri kitanya yang terlalu depan. Enggak kita mundur akan muncul. Muncul itu. Itu pun kita praktek untuk apa? Kita ini enggak mampu apa-apa. Jangan karena kita pernah ngalamin hal itu. Oh, jangan karena kita punya gelar dan segala macam. Kayaknya kerjaan ini gampang. Enggak. Kalau Allah izinin itu gampang, akan jadi gampang. Tapi kalau kita sombong, itu termasuk sombong dengan diri kita. Sombong dengan yang kita punya. Artinya ada pengakuan. Ketika pengakuan muncul, hilang kemampuan Allahnya. Itu yang membuat kita jadi pusing. Membuat kita jadi kusut. Kan gitu. Jadi mulai dari sekarang, next ke depan kita akan terus terapkan pelajaran tentang penerimaan, tentang titik nol. Karena kita menuju untuk sesuatu yang, apa ya, kalau bahasanya kita pengen menuju ke arah kerja cerdas. Ya, kalau bahasanya itu ya bukan mau apa-apa, maksudnya kasarnya itu kalau selama ini kita bekerja keras dengan kemampuan kita sendiri, bagaimana sekarang kita berusaha untuk kita tidak keras kerjanya, tapi Allah yang mengaturkannya untuk kita. Ya kan? Bagaimana membuat kitanya nggak keras, tapi Allah yang mengaturkannya untuk kita. Sampai tadi disampaikan sama tim Wana Wisata bahwa banyak perusahaan yang hampir keluar duit sekian, kita nggak. Ya kan? Kalau kita ngikutin kemampuan kita kan dari awal kita sudah bahas, jauh dari situ. Ya, latihan, sama-sama latihan, semua kita nggak ada yang, termasuk gua juga nggak ada yang nggak serta merta dengan ngomong kayak gini gue langsung hatam, enggak. Karena ketika ada kesel pun ada rasanya kesel di sini. Ada. Ketika lagi emosi ada rasanya di sini, berasa. Enggak serta merta tiba-tiba ngeplong aja gitu, enggak. Namanya juga latihan. Dan semua kita punya step level-level kecil step by step untuk kita sambil meningkat nanti sehingga kita bisa tadi mengalami hal-hal yang lebih luar biasa lagi.